Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwan fillah, kaifa halukum jami'an? Ya, di pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita di pagi hari ini sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran Nahu untuk kelas 8. Namun terlebih dahulu kita wajib bersyukur pada Allah atas nikmatnya yang lebih besar ya, berupa nikmat iman, nikmat Islam, di mana iman dan Islam adalah nikmat terbesar yang Allah tak berikan kepada seluruh makhluknya ya. Di mana nikmat ini adalah penentu bagi seorang hamba apakah dia akan bahagia atau sengsara, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan ya, agama Islam kepada seluruh umat manusia ya. Di mana dengan sunnahnya barulah amal seorang manusia ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Semalam kita sudah membahas tentang jumlah ya. Al-jumlah al-mufidah. Ya, kemarin ada al-jumlah al-ismiyah dan al-jumlah al-fi'liyah. Ya. Nah, bagi yang belum paham tentang kedua jenis jumlah mufidah ini, jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, silakan dengarkan rekaman pelajaran semalam. Taib. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di halaman 14. Silakan dibuka bukunya ya. Halaman 14 dengan judul Anwa'ul Asma'il Mu'rabati. Anwa'ul Asma'il Mu'rabati. Nah, macam-macam isim mu'rab. Apa itu isim mu'rab? Nanti kita pelajari dari buku. Baik. Isim dilihat dari segi bentuknya terbagi kepada 9. Nah, ya. Isim dilihat dari segi bentuknya. Dari bentuknya ada 9, terbagi 9 dia. Yang pertama, ismul mufrad. Mufrad. Al-mufradu. Lihat sini. Apa itu? Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan bilangan satu atau singular bahasa Inggrisnya singular ya. Jadi kalau ada benda jumlahnya satu maka sebutannya adalah mufrad bahasa Arabnya. Baik itu orang atau tempat atau benda. Jadi kalau bendanya satu, mau orang, mau nama tempat, nama benda, itu pokoknya namanya mufrad. Yang penting jumlahnya satu. Contohnya, antum lihat sini ada baitun. Nah, kan kalau kita sering terjemahkan baitun itu kan rumah kan sebenarnya. Iya, tapi sebenarnya maksud dari baitun itu ada satu rumah. Nah, sama kan kayak dalam bahasa Inggris. Kalau orang Inggris bilang misalnya house. Ya, house. Kan kita ngartikannya kan rumah. Ya, nggak kita sebut satu rumah. Jelas ya? Baik. Lihat sini selanjutnya. Bintun, seorang anak perempuan. Waladun, anak laki-laki. Muslimun, seorang muslim. Baik. Kemudian nomor 2, itu bentuk yang pertama mufrad, kata yang menunjukkan satu. Kemudian yang kedua al-musanna. Musanna. Apa itu? Isim musanna adalah isim yang menunjukkan bilangan 2, baik orang, tempat atau benda. Nah, berarti kalau
bendanya dua namanya musanna, mau orang, mau tempat, mau benda, pokoknya kalau jumlahnya dua sebutannya adalah musanna. Contohnya apa? Waladani, ya, bintani, rojulani, dan apa? Baitani. Nah, lihat sini tanda-tanda musanna. Oke, perhatikan. Jadi untuk mengetahui isim musanna itu ada tandanya atau ada caranya, ya. Lihat yang pertama sini apa dia? Ciri musanna adalah isim yang berakhiran, lihat gambarnya di buku, alif dan huruf nun baris kasroh, atau ya baris sukun dan nun baris kasroh, sebagai imbuhan dari bentuk mufradnya dan bukan sebagai huruf asal. Nah, kalau nggak paham maksudnya biar Ustaz jelaskan. Ya, kita baca dulu ya di halaman 15. Untuk membuat musanna tambahkan saja ya alif dan nun atau ya dan nun dari bentuk mufradnya. Oke. Ya, sebentar ya, penghapusnya mana? Oke. Perhatikan ya, biar antum paham bagaimana cara membuat isim musanna. Jadi cara membuat isim musanna itu gampang sebenarnya, tapi kalau antum mau belajar, kalau antum mau sedikit berusaha memperhatikan pelajaran, dibuka bukunya bisa. Tapi kalau misalnya antum nggak mau sama sekali belajar, pelajarannya ini yang direkam nggak pernah dibuka, antum nggak akan pernah tahu. Oke, perhatikan ya cara membuatnya. Jadi contoh misalnya Ustadz buat kata baitun, rumah atau satu rumah. Nah, gimana cara kita kalau mau membuat dia menjadi dua rumah? Nah, caranya adalah, perhatikan, kan ini kan ada baris ini dibuang dulu, ini dibuang, ini dicoret, ya. Kemudian perhatikan, tinggal kita tambahkan alif dan nun menjadi, perhatikan, perhatikan ya, nah, alif ini dia nggak ada barisnya, maka dianggap dia sukun. Karena dia sukun, dia nggak bisa dibaca. Karena nggak bisa dibaca, jadi nggak perlu dibuat barisnya. Nah, tinggal ta-nya ini, ta-nya kan tadi barisnya dhammah Gimana jadinya? Dirubah menjadi baris atas, baita, nunnya baris kasroh, memang udah dari sononya baris kasroh, baitani, ya, berubah menjadi baitani. Atau ada satu lagi bentuk cara, atau ada satu lagi cara, atau ada satu lagi bentuk isim musanna. Yang pertama tadi dengan menambahkan alif dan nun. Cara yang kedua bukan alif dan nun tapi ya dan nun. Jadi caranya gimana? Perhatikan ya. Nah, ini ianya sukun. Ya, kemudian ni-nya baris bawah. Nah, kan tadi kan baitun asalnya. Nah, ini ta-nya tetap dibuat juga menjadi baris atas, menjadi baitaini. Ya, jelas ya? Oke, kalau nggak jelas nanti coba dipelajari lagi di rumah, diulang-ulangi rekamannya biar antum paham. Baik. Jadi itu cara membuat isim yang tadinya mufrad menjadi isim musanna. Jelas ya? Baik. Nah, antum perhatikan di buku, baitun menjadi baitani atau baitaini. Daftarun, daftaroni, daftaroini. Kafirun, kafironi, kafiroini. Baik. Catatan, lihat sini catatan. Jika terdapat alif nun dalam bentuk mufradnya, maka tambahkan lagi alif dan nun
atau ya dan nun sebagai tanda musannanya. Ya, contoh, antum lihat situ Utsmanu, ya, Utsmanu menjadi Utsmanani, ya, Utsmanani atau Utsmanaini. Sufyanu menjadi Sufyanani atau Sufyanaini. Nah, yang penting pokoknya antum tambahkan alif dan nun atau ya dan nun aja, udah, nggak usah bingung-bingung. Baik. Nomor 2, jika bentuk mufradnya berakhiran ta marbutah. Ta marbutah itu ta yang bentuknya bulat itu. Nah, ta yang bulat itu namanya ta marbutah. Maka diganti dengan ta maftuhah, ya, seperti serta ditambah alif dan nun atau ya dan nun. Contohnya madrasatun menjadi madrasatani atau madrasataini, muslimatun menjadi muslimatani atau muslimataini. Baik, ini contoh biar antum nggak bingung nanti, ya. Contoh misalnya Ustadz buatkan tadi katanya di situ madrasatun. Gimana kalau kata itu akhirnya dia adalah apa ya? Kalau katanya tadi akhirnya itu huruf akhir sebuah kata itu adalah ta marbutah. Oke, perhatikan dulu. Ta marbutah itu ta yang bentuknya bulat begini. Jelas? Ini ta marbutah nih, huruf ta yang bentuknya bulat begini. Ini ta marbutah nih. Nah, nih. Nih ya, kita biar nampak sama antum nih, ta marbutah dia bulat gini bentuknya. Ini dia. Nih. Jelas ya, ini ta marbutah. Nah, kalau sebuah kata akhirnya itu ta marbutah, ta yang bulat seperti ini, maka ta-nya ini dirubah menjadi ta yang biasa. Contoh misalnya Ustadz tulis kata madrasatun, perhatikan ya. Madrasatun. Nampak tulisannya? Nah, madrasatun. Nah, ini kan tanya ta marbutah, ta yang akhirnya bulat. Nah, ini dia nih. Ini ta marbutah ini dia antum rubah menjadi ta yang biasa, menjadi madrasata. Nih, jadi caranya gimana? Nah, perhatikan nih. Madrasata nih. Ini ya. Madrasa nih. Nah, nih. Nampak kata madrasata nih, tanya ini yang pertama tadi kan ta marbutah, ta yang bulat nih, nih. Ta yang bulat nih, ini dia. Nah, ini antum rubah dia menjadi ta terbuka, ta yang biasa, dan tambahkan alif dan nun. Ini dia jadinya. Atau alifnya antum bisa rubah juga menjadi bentuk ya. Jadinya madrasataini. Ya, nah ini dia Nah, ini ta-nya ini. Nih, antum rubah dia menjadi ta yang biasa. Thaib. Ini
agak kurang jelas ya spidolnya. Baik. Ya udah, yang penting antum udah tahu caranya. Kalau dia akhir dari sebuah kata itu ta marbuto, yang bulat itu yang kayak digambar itu, ya, antum rubah tanya menjadi ta biasa. Ta biasa itu kalau bingung juga, ta yang begini dia. Tengok ya. Ini ta yang biasa itu begini. Nah, ini ta yang biasa. Bingung nanti, Ustaz, ta yang biasa gimana? Ah, nih Ustaz jelaskan nih, Ustaz buat gambarnya nih. Ini ta yang biasa itu begini dia. Nih. Nah, nih. Nampak? Nah, kalau nggak nampak spidolnya udah habis ya. Baik. Nah. Baik. Nah, sekarang adalah latihan. Lihat sini latihannya. Lihat sini. Jadikanlah bentuk-bentuk musanna dari kalimat-kalimat di bawah ini. Nah, Rasulun. Ini Ustaz bantu dikit-dikit ya, Ustaz bantu dikit-dikit. Antum merubah dia jadi musanna, tambahkan alif dan nun. Rasulani atau rasulaini. Nah, itu contohnya, itu bantuan dari Ustaz. Nah, sekarang halaman dibaliknya. Latihan 2, perhatikan. Jadikanlah bentuk mufrad dari isim musanna di bawah ini. Jadikanlah bentuk mufrad dari isim musanna di bawah ini. Berarti kata-kata yang ada di sini, jannatani, babaini sampai yadaini, ini isim musanna semua. Dari mana isim musanna? Ada alif dan nun atau ya dan nun. Ya. Nah, ini antum rubah semuanya menjadi bentuk mufrad, kembalikan dia ke bentuk awalnya. Nah, baik, paham ya? Nah, sekarang ini cukup dikerjakan di rumah, latihan bagi antum ya, tanpa perlu antum kumpulkan ke ustadz. Cukup jadi latihan antum di rumah, biar ada kerjaan antum, biar jangan bengong-bengong aja di rumah ya. Baik, sekarang lihat jamak, judul yang ketiga kita baca. Jam'ul mudzakkaris salimu, jamak mudzakkar salim. Perhatikan sini. Secara harfiah jamak berarti banyak. Mudzakkar artinya laki-laki dan salim artinya selamat. Nah, jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan bilangan banyak atau plural untuk jenis laki-laki. Jadi hanya jenis laki-laki yang bisa masuk ke dalam bentuk jamak mudzakkar salim. Ya. Nah, lihat muslimuna, kafiruna, alimuna. Nah, ya, lihat artinya. Muslimuna, orang-orang muslim. Kafirun, orang-orang kafir. Ini laki-laki semua. Alimuna, orang-orang alim yang dia laki-laki. Taib. Lihat. Tanda-tanda jamak mudzakkar salim. Perhatikan. Bentuk jamak mudzakkar salim, perhatikan. Bentuk jamak mudzakkar salim, ya. Untuk membentuk jamak mudzakkar salim, tambahkan saja waw dan nun atau ya dan nun dari bentuk mufradnya. Contoh, lihat di buku di sini. Munafiqun itu artinya satu orang munafik jenis laki-laki. Ya. Antum mau bikin ada banyak laki-laki yang munafik, tambahkan waw dan nun, munafiquna. Atau antum rubah dia menjadi munafiqina. Ya, musyrikun itu satu orang yang menyekutukan Allah, satu orang musyrik, laki-laki. Kalau dia jadi banyak orangnya, artinya banyak laki-laki yang syirik, tambahkan waw dan nun di akhirnya, musyrikuna atau menjadi musyrikina. Salihun menjadi salihuna atau salihina. Insyaallah bisa dipahami ini ya, tinggal menambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Paham nih? Baik. Catatan, sekarang perhatikan catatannya. Jika ada kalimat yang berakhiran waw dan nun tetapi dimulai dengan ya atau ta, maka itu bukanlah jamak mudzakkar salim tetapi fi'il. Nah, ini untuk membedakan antara jamak, antara bentuk isim jamak
Ya, isim jamak atau fi'il jamak. Ini sebenarnya nanti aja, ini nggak terlalu perlu. Ini nggak terlalu perlu nih. Tapi oke lah, karena udah dibuat di buku, saya jelaskan. Jika ada kalimat yang berakhiran waw dan nun, tetapi kata tersebut ya dimulai dengan huruf ya atau huruf ta, maka kata tersebut bukanlah jamak muzakkar salim tetapi fi'il, kata kerja. Berarti kalau misalnya ada sebuah kata akhirannya itu waw dan nun, ya waw dan nun, di depannya itu huruf pertamanya itu adalah huruf ta atau huruf ya, maka kata tersebut bukanlah jamak muzakkar salim walaupun akhirnya waw dan nun. Paham ya? Tapi itu fi'il, kata kerja. Ya. Nah, kalimat contohnya apa? Ta'lamuna, ta'qiluna, tazlimuna, ya'lamuna, ya'qiluna dan yazlimuna. Kalimat-kalimat tersebut adalah bentuk fi'il mudhari'. Ya. Nah, sekarang pembentukan jamak mudzakkar salim. Perhatikan, pembentukan jamak mudzakkar salim. Lihat situ. Jamak mudzakkar salim dapat dibentuk dari nama laki-laki. Berarti nama laki-laki kalau jamak ya beberapa, nggak semua ya, nggak semua nama laki-laki bisa dirubah menjadi jamak mudzakkar salim. Ada beberapa. Ya, contoh nama yang bisa ya dirubah ke bentuk jamak mudzakkar salim, antum lihat sini ada Muhammadun, Muhammaduna, Aliyun, Aliyuna. Nah, kemudian sifat laki-laki. Contoh misalnya kadzibun, ya, laki-laki yang pembohong menjadi kadzibuna. Kemudian zalimun menjadi zalimuna. Nah, ya, lihat sini. Nah, sekarang lihat latihan 1. Jadikanlah bentuk jamak mudzakkar salim dari kalimat di bawah ini. Nah, lihat mufsidun. Tinggal tambahkan waw dan nun. Contohnya nih, Ustaz bantu satu ya. Mufsidun, mufsiduna. Atau tambahkan ya dan nun menjadi mufsidina. Nah, ya, baik. Latihan 2, jadikanlah bentuk mufrad dari kalimat-kalimat di bawah ini. Berarti kalimat-kalimat di bawah ini bentuknya jamak mudzakkar salim. Tinggal antum kembalikan dia ke bentuk mufradnya. Apa yang antum harus buat? Insya Allah antum udah paham. Kalau insya Allah antum bisa kerjakan kalau antum udah paham dengan apa yang Ustaz ajarkan. Ya, kadzibuna sampai rahimina. Gimana rubah ke bentuk mufradnya? Insya Allah antum udah bisa. Baik, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini saja. Insya Allah apa yang Ustaz ajarkan bisa dipahami kalau antum sungguh-sungguh ataupun serius dalam belajar ini. Ya. Harapan Ustadz antum benar-benar mengerjakan latihan ini. Oh ya, latihan ini walaupun nggak Ustadz minta antum kumpul, ya Ustadz minta antum kerjakan di rumah. Nanti sekiranya kita masuk kembali ke kelas, Ustadz akan periksa buku-buku antum apakah antum mengerjakan soal yang Ustadz tugaskan ini atau tidak. Baik, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.